Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan untuk materi prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi syariah. Setelah kemarin kita membahas kaitan dengan hukum perikatan atau akad. Nah, sekarang kita akan lebih mengerucut lagi, yaitu prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Jadi ketika dalam bermuamalah, bagaimana sih hal yang dibolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Baik, di sini saya menyampaikan kaitan dengan garis besar ajaran Islam. Jadi di dalam Islam sendiri, seperti kita ketahui, ada 3 hal yang menjadi pokok gitu kan. Yang pertama ada akidah, kemudian yang kedua ada syariah, dan yang ketiga adalah akhlak begitu. Jadi di sini syariah ini adalah hukum-hukum atau hal-hal yang mengatur begitu kan di dalam Islam seperti itu. Di dalam syariah kita turunannya ini ada ibadah khusus gitu kan. Ada sholat, ada saum, ada haji, kemudian ada juga muamalah gitu. Nah, muamalah ini turunannya biasanya adalah hal-hal kaitan dengan kehidupan kita, yaitu ada ekonomi, politik, hukum, kemudian rumah tangga dan keluarga, sosial, budaya, pendidikan gitu. Jadi bahwasanya memang seperti yang kita ketahui, Islam itu kan syumul ya, atau menyeluruh gitu. Jadi berbagai macam aspek di dalam kehidupan kita itu sebenarnya diatur di dalam Islam. Nah, di sini kita bermula dari kaidah fikih ibadah ya dan muamalah gitu. Jadi dalam bidang ibadah mahdhah gitu, ada kaidah yang menyatakan perhatikan apa yang diperintahkan dan di luar itu tidak boleh dikerjakan. Nah, ini kalau untuk ibadah mahdhah memang seperti itu. Jadi hukumnya pasti begitu kan. Nah, di sini hukum pokok dari ibadah pokok ini adalah tidak boleh kecuali ada dalil yang kemudian mewajibkannya. Saya berikan contoh. Sholat ini tidak boleh ada tambahan apapun gitu. Jelas ketika semisal jumlah rokaat sholat subuh itu ya rokaatnya 2 gitu. Tidak kemudian berubah menjadi 3 ataupun 4 begitu. Kemudian ibadah haji juga sudah jelas ketentuannya, puasa juga sudah jelas gitu, bahwasanya yang namanya berpuasa itu diawalinya dari mana sih gitu kan. Diawalinya itu kan sebelum fajar gitu ya, sebelum terbitnya matahari sampai kemudian nanti waktunya adalah terbenamnya matahari seperti itu. Nah, itu kan sudah jelas gitu kan, sudah jelas untuk ketentuan-ketentuannya seperti itu. Kemudian di dalam pelaksanaannya ini tidak ada istilahnya inovasi atau kreativitas baru. Nah, sedangkan di dalam bidang muamalah ya, ini kita ke muamalah, ini berlaku kaidah yang berbunyi hukum pokok dari muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kegiatan ekonomi ini boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi kita berbisnis boleh, melakukan kegiatan perekonomian boleh, melakukan kegiatan perdagangan itu boleh gitu. Yang tidak diperbolehkan adalah tadi gitu, kecuali memang ada dalil yang mengharamkannya. Semisal seperti yang sudah saya sampaikan gitu, kita boleh kok berjualan gitu, tapi kalau semisal yang diperjualbelikan itu barang haram, maka hukumnya menjadi tidak boleh begitu. Nah, di sini untuk inovasi dan kreativitas ini sangat diperlukan. Nah, jadi pandangan Islam terhadap kegiatan ekonomi atau bisnis ini adalah bagian dari muamalah. Nah, muamalah itu sendiri adalah bagian dari syariat. Dan syariat ini erat kaitannya dengan akidah dan akhlak. Jadi syariat itu tidak bisa dipisahkan dari akidah dan akhlak.
Maka bisnis yang kemudian diperintahkan adalah bisnis yang sejalan dengan syariah, berlandaskan akidah, dan memiliki muatan-muatan akhlak. Nah, ketiga hal ini harus ada gitu, saling berhubungan begitu. Ketiga hal ini di dalam kita menjalankan sebuah bisnis atau kegiatan ekonomi. Nah, kenapa sih kemudian bisnis ini harus sesuai dengan syariah gitu? Karena bisnis ini kan memiliki dimensinya tuh nggak cuma kita sama bisnis itu nggak cuma kita sama manusia saja gitu kan, tapi di sini juga arahnya itu ya vertikal ya horizontal gitu. Vertikal gitu, ketika kita melakukan sebuah bisnis ini kita tidak hanya kemudian jual beli, ya udah jual beli saja atau melakukan kegiatan ekonomi cukup sampai di situ saja, tapi jadikanlah ini sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan horizontalnya itu adalah ke kehidupan kita gitu, antar sesama gitu. Bahwasanya ketika kita melakukan kegiatan ekonomi itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi gitu. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat, untuk memakmurkan kehidupan. Nah, itu adalah alasan atau kemudian hal-hal yang menjadi tujuan ketika kita melakukan bisnis. Nah, di sini di dalam Quran surat An-Nur ayat 37 dijelaskan, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang hari itu hati dan penglihatan ini menjadi goncang. Jadi di hari itu adalah hati dan penglihatan menjadi goncang gitu. Jadi ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, tapi kita jangan lupa atau jangan sampai lalai gitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau di Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, jadi memang melakukan kegiatan ekonomi itu sudah jelas gitu kan aturannya atau perintahnya gitu. Bertebaranlah gitu. Karena gini, rezeki kita sudah diatur. Tapi kalau kita diem terus di rumah gitu, apa kemudian tiba-tiba rezeki yang akan mendatangi kita gitu tanpa kita berusaha? Kan tidak gitu. Jadi kita tetap harus berusaha. Tapi yang harus diingat bahwasanya di dalam kita menjemput rezeki gitu, di dalam kita berusaha, di dalam kita melakukan kegiatan ekonomi, itu jangan sampai lupa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, Rasulullah juga bersabda, ini diriwayatkan oleh HR Turmuzi, pedagang yang terpercaya dan jujur kelak di surga akan bersama dengan para nabi, sidikin, syuhada, dan solihin begitu. Jadi memang ketika kita menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pedagang, kejujuran itu menjadi kunci di dalam kita melakukan usaha tersebut. Nah, jadi kita harus selalu menanamkan bahwasanya bisnis ini adalah bagian dari ibadah gitu. Kalau semisal kita bisnis ini tidak hanya kemudian profit oriented saja gitu kan, bisnis yang penting labanya banyak, keuntungannya banyak, saya bisa beli ini itu, bisa hidup nyaman gitu, tidak hanya sampai di situ, itu kan kenikmatannya hanya kenikmatan yang sesaat begitu kan. Nah, maka ketika kita kemudian mendasari bahwasanya bisnis atau usaha yang kita lakukan ya, kegiatan ekonomi yang kita lakukan ini adalah bagian dari ibadah, maka yang pertama akan muncul yang disebut dengan mujahadah. Apa itu? Yaitu dilakukannya itu dengan penuh kesungguhan, gak setengah-setengah gitu. Kemudian teliti dan tekun, direncanakan dengan matang, tidak asal-asalan, dan berusaha dilakukan dalam bangunan kerjasama yang kokoh. Nah,
bisnis yang seperti ini kemudian harapannya itu nanti adalah menghasilkan keuntungannya duniawi. Oke, tadi mungkin profit gitu, tapi di sisi lain adalah ada ukhrawi, ada sebuah profit yang juga dia berkah begitu. Jadi nanti menenangkan hati juga begitu. Nah, harapannya kita selalu ingat bahwa apa sih tujuan hidup kita kalau tidak untuk mencari ridho Allah begitu. Maka itu menjadi dasar ketika kita melakukan suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi. Nah, kita baru masuk ini ke prinsipnya. Berarti bagaimana prinsip-prinsip di dalam bermuamalah itu seperti apa? Yang pertama adalah dilarang melakukan dengan cara-cara yang batil. Misalnya cara menipu, korupsi, suap menyuap. Insya Allah di sini teman-teman sudah paham gitu kan sebenarnya cara-cara yang batil itu seperti apa gitu. Nah, berarti ketika kita melakukan bisnis ekonomi atau kegiatan aktivitas ekonomi itu tidak hanya berdagang saja, termasuk ketika kita mencari nafkah, bekerja, itu pun sebenarnya kita sedang melakukan aktivitas ekonomi begitu. Nah, maka cara-caranya itu pun harapannya bisa jauh dari hal-hal yang batil begitu. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 188 disampaikan, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu ini dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Nah, ini sudah jelas sekali ya ayat cinta dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua gitu. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, harapannya carilah atau kemudian perolehlah dengan cara-cara yang baik begitu, dengan cara-cara jalan-jalan yang memang diridhoi oleh Allah begitu. Kita harus menjauhi hal-hal yang kemudian atau cara-cara yang batil. Itu yang pertama. Nah, di sini ada juga dikuatkan ya di dalam Quran surat An-Nisa, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ada hadisnya juga, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap, yang menerimanya dan yang menjadi perantaranya. Jadi namanya suap ya, itu atau korupsi gitu, itu kan terjadi nggak hanya satu orang gitu kan, tapi biasanya memang itu sudah menjadi sebuah tim begitu. Maka di sini yang Allah laknat itu ya nggak cuma yang dapat, tapi juga yang ngasih dan juga yang melakukan perantara itu begitu. Kemudian yang kedua adalah dilarang mempermainkan takaran dan timbangan atau mempermainkan kualitas. Nah, ini penting sekali gitu ketika kita melakukan sebuah jual beli gitu, dilarang sekali kita ini mempermainkan takaran atau timbangan, mengurangi timbangan ceritanya begitu. Ini nggak boleh gitu. Jelas sekali di Quran surat Al-Mutaffifin ini ya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi ya, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Nah, jadi memang kalau namanya kita jual beli itu ya jelas takarannya, jangan kemudian kita mengurangi takaran. Seperti sabda Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang suka menipu maka bukan termasuk umatku. Nah, kemudian dilarang melalui kegiatan perjudian, jual beli barang yang haram dan barang-barang yang merusak. Nah, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi ya, berkorban untuk berhala ini, mengundi nasib dengan panah, ini adalah perbuatan keji gitu, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu
lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ini di Quran surat Al-Maidah ayat 90-91. Nah, selain itu juga ada sabda Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya melarang jual beli khamr, bangkai, daging babi, dan berhala atau patung yang disembah. Nah, ini juga tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian yang keempat di sini adalah tidak boleh melakukan kegiatan riba. Nah, bunga ini termasuk di dalam riba. Ini insya Allah semuanya juga sudah sering mendengar begitu. Di Quran surat Ar-Rum ayat 39, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi riba itu tidak boleh, tetapi kalau semisal zakat itu boleh. Nah, di sini firman Allah, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih begitu. Ini Quran surat An-Nisa ayat 161. Kemudian ada juga di Ali Imran ayat 130 sampai 131. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan oleh orang-orang yang kafir. Nah, ini di Al-Baqarah juga ada, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat atau dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Nah, jadi bab riba gitu kan ya, coba kita bahas dengan sebenarnya riba itu yang seperti apa begitu kan, karena ini juga konteksnya kadang masih menjadi perdebatan. Saya mencoba untuk menyampaikan apa yang kemudian saya pahami dan saya ketahui begitu. Nah, jadi untuk riba pengertian dalam bahasa ini, dia disebut juga bahasanya ya, dalam bahasa ini tambahan. Karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Nah, ini pertama itu. Kemudian yang kedua, berkembang atau berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Ini masih ada penjelasan lebih lanjut ya. Jadi kalau di dalam ekonomi syariah ini memang ada beberapa hal yang dilarang, itu maisir, gambling ya, spekulasi, horor atau spekulasi, kemudian riba dan batil. Nah, ini sebenarnya sih 4 hal yang tidak diperbolehkan ketika kita melakukan kegiatan ekonomi. Tapi memang biasanya setiap orang ini kan memiliki keyakinan ya, kepercayaannya masing-masing gitu. Ketika memang ada dasar yang menguatkan ya monggo begitu kan. Tidak kemudian kita itu memaksa. Nah, sebenarnya riba itu apa sih gitu kan? Riba ini kan tambahan atau kelebihan atas harta pokok atau modal. Nah, tapi nanti ada penjelasannya. Setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya tambahan, ini adalah riba gitu kan ya.
Kemudian orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang terbaik dalam pembayaran hutangnya. Ya artinya kalau memang sudah di apa waktu untuk pembayaran hutang gitu kan, jangan sampai gitu. Kadang kalau kita sampai yang yang minjemin uangnya itu biasanya malah sampai pakai uang sendiri gitu ya untuk nagih. Nah kadang mungkin juga ada tipe-tipe yang seperti itu gitu. Nah maka kita kalau misal memang kita punya hutang itu harapannya kita sadar diri untuk kemudian mengembalikan gitu. Nah, prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Nah, ini yang sebenarnya harus digarisbawahi, begitu. Jadi, kadang orang berpikir riba itu adalah tambahan, pokoknya tambahan atau kemudian entah itu ada transaksinya atau tidak. Nah, ini yang harus kemudian kita cermati di sini, gitu. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad ya atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Nah, jadi sebenarnya kadang mungkin ada beberapa yang mensalah tafsirkan gitu. Seolah-olah bahwasanya contoh nih saya contohkan gitu kan, penjualan kredit itu juga termasuk di dalam riba. Nah, padahal sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang itu juga tidak masuk di dalam riba begitu. Nah, riba di sini adalah pengambilan tambahan secara batil baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau kemudian yang bertentangan dengan prinsip muamalah di dalam Islam. Ada juga yang menyatakan tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat tersebut setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Nah, ini sebenarnya yang harus kita garis bawahi begitu. Nah, transaksi pengganti atau penyeimbang itu yang seperti apa? Begitu. Jadi contoh jual beli, sewa, kemudian bagi hasil proyek. Dalam jual beli, si pembeli membayar harga atas harga imbalan barang yang diterimanya. Jadi begini, kalau semisal kita jual barang secara kredit dan harganya berbeda dengan penjualan secara cash, itu bukan riba namanya, diperbolehkan begitu. Jadi kita itu diperbolehkan ketika semisal nih saya jual HP gitu kan. Saya jual HP dengan harga 1 juta, itu kalau cash. Kemudian saya jualnya adalah ketika itu adalah kredit, maka harganya itu menjadi 1.200.000 misal begitu. Tapi kan di sini jelas bahwasanya uang itu ditukarnya adalah tidak uang dengan uang, tapi adalah uang dengan barang begitu. Maka kelebihan yang 200.000 itu tadi tidak menjadi haram, itu boleh dengan syarat. Nah, kadang yang menjadi haram itu yang mana sih gitu. Semisal tadi ya saya contohkan, jualnya saya 1.200.000 tapi kredit. Nah, waktu kredit itu adalah waktunya kan panjang ya. Nah, ketika di dalam kredit itu semisal waktu yang sudah ditentukan ternyata si pembeli masih belum bayar juga. Nah, itu nggak boleh ada denda atau sanksi gitu. Nah, itu kalau itu dilakukan maka yang tadi penambahan itu akan menjadi halal, boleh gitu. Selama jangan sampai ada denda atau sanksi. Ya kita harus menunggu sampai benar-benar si pembeli ini sanggup untuk membayarnya begitu. Kemudian dalam sewa, ini boleh si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati begitu ya. Jadi sewa mobil ini kan jelas ya ada manfaatnya. Kemudian dalam bagi hasil boleh kita penyertaan modal itu sebenarnya boleh gitu. Maka kalau kita bilangnya adalah bukan bunga tapi kita bilangnya bagi hasil gitu. Jadi kalau semisal di sini bentuknya adalah penyertaan modal ini boleh ya, transaksi atau akadnya itu jelas dan ada gitu. Ada ketentuannya juga gitu kan. Itu tidak apa-apa, itu tidak termasuk di dalam riba. Nah, kemudian kalau di dalam transaksi simpan pinjam yang konvensional ini kan si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga ini tanpa adanya satu penyeimbang yang kemudian diterima si peminjam, kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Nah, ini yang kemudian dianggap
ketidakadilan gitulah ya, karena si peminjam ini selalu diwajibkan tidak boleh tidak, harus dan mutlak gitu, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Nah, kalau yang benar-benar di dalam ekonomi syariah, ketika kita melakukan penyertaan modal, sebenarnya kita tidak harus tidak harus menuntut si pengelola modal ini harus untung. Ketika memang ternyata ada rugi, ya itu harusnya di apa namanya kalau ada rugi itu harusnya dibagi kedua belah pihak begitu. Itu yang memang harusnya sesuai dengan ekonomi syariah. Karena di sini dana ini nggak akan berkembang ya dengan sendirinya hanya karena faktor waktu, tanpa ada faktor orang-orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakannya, ada dua kemungkinan, yaitu untung dan rugi. Betul, jadi tidak selalu harus untung. Nah, kemudian itu kaitan dengan riba. Kemudian kalau maisir ini adalah perpindahan harta atau barang dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui jalur akad yang digariskan syariah. Namun perpindahan itu terjadi melalui permainan ya. Jadi di sini ada taruhan uang, udah jelas kalau taruhan uang nggak boleh. Kemudian sepak bola ini gitu kan, bermain valuta asing ya, falas gitu kan, kita jual beli uang luar negeri atau uang bukan rupiah begitu, nanti kemudian kita jual ketika harganya naik kayak gitu, kita beli pas harganya turun. Nah, itu kan sebuah spekulasi sebenarnya, dan itu pun sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Nah, jadi mengapa dilarang? Karena permainan ini bukanlah cara untuk mendapatkan harta ya atau profit. Kemudian menghilangkan kerelaan dan menimbulkan kebencian atau dendam. Ya, kalau semisal dari salah satu pihak lah, kalau yang kalah itu ya pasti kan ada ketidakrelaan di sana. Kemudian tidak sesuai dengan fitrah insani yang berakal dan disuruh untuk kemudian kita bekerja ya, bekerja keras gitu untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian kalau horor di sini adalah sesuatu yang tidak jelas ya, tidak dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis ya, nggak jelas. Contoh kayak kita jual beli burung di udara atau jual beli ikan di kolam, maksudnya nggak jelas jumlah yang kita beli kayak gitu. Nah, ini juga nggak boleh. Kemudian ada juga akad murabahah gitu kan di bank syariah yang semisal nggak jelas barangnya ya. Akad murabahah ini adalah penjual belian secara kredit gitu, tapi kalau semisal barangnya tidak jelas ya nanti masuknya dalam gharar, ini nggak boleh juga. Nah, kalau batil ini biasanya adalah hal-hal yang ya sebenarnya memang tidak boleh gitu kan, sudah tidak diperbolehkan gitu kan. Nah, di sini contoh ini pembiayaan musyarakah. Nah, musyarakah itu adalah istilahnya kita punya dana, kemudian ada yang ngelola. Nah, tapi ketika kita nih punya dana terus yang ngelola itu ngelolanya buat bikin naik klub gitu kan ya, atau klub malam gitu ya, hasilnya masih jelas nggak boleh gitu kan. Atau mudorobah gitu kan, kita membiayai gitu tapi ternyata yang kita biayai adalah produksi dari narkotika, ya jelas itu juga nggak boleh begitu. Jadi ketika kita melakukan pembiayaan pun harus jelas ya, yang kita harus dicek dulu gitu, harus dicek dulu begitu usahanya itu apa, dan memang harus tidak boleh melanggar dari aturan-aturan yang ada. Nah, itu mungkin prinsip-prinsip muamalah ya, nanti bisa dibaca lagi untuk materinya kalau memang penjelasan saya mungkin kurang jelas begitu, dapat baca lagi. Nah, harapannya dari apa yang kemudian tadi saya sampaikan, itulah yang kemudian ingin dilakukan atau kemudian yang menjadi prinsip ya di dalam ekonomi syariah. Kenapa sih ada prinsip seperti itu ya? Yang paling kemudian tadi menjadi landasan atau prinsipnya, karena ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, yaitu tidak hanya antara kita dengan manusia, tapi antara kita juga dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita begitu. Jadi di dalam pelaksanaannya harus jelas sekali prinsip-prinsipnya, itu tidak boleh bertentangan gitu. Sebenarnya kalau dilihat tadi ya, prinsipnya itu hampir semuanya itu sebenarnya tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tapi semuanya itu adalah juga sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan gitulah.
ketika kita menjadi manusia gitu, apapun background agama kita gitu. Nah, kalau namanya kita dalam melakukan aktivitas ekonomi, ya jelas gitu, prinsip-prinsip tadi itu memang harusnya juga kita hindari begitu, apapun latar belakang dari agama kita begitu. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini, saya cukupkan, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.